zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya ambil renungan firman Tuhan ini dari buku karya Johnny E. Tada yang berjudul Permasalahan-Permasalahan Zaman Sekarang. Bapak Ibu yang terkasih, apakah dari antara Bapak Ibu pernah mengalami satu hari di mana semuanya benar-benar buruk? Semuanya, dari bangun tidur pagi sampai tidur malam, itu seharian itu kita benar-benar mengalami hal yang buruk. Semoga di antara kita tidak pernah mengalami ya. Pengalaman ini dialami oleh penulis buku ini, Johnny E. Tada. Saya akan sharingkan bagaimana kehidupan dari Johnny E. Tada. Johnny adalah seorang yang sukses sebagai seniman, seorang penulis dari beberapa buku dan artikel-artikel majalah, seorang pembicara tamu yang terkenal di radio, seorang istri dan pendiri dari sebuah organisasi yang bergerak untuk menjangkau para penyandang cacat. Semasa pemerintahan Presiden Reagan dan Presiden Bush, Johnny juga telah diangkat untuk menangani masyarakat yang cacat fisik di dalam The National Council on Disability. Pada tahun 1967, Johnny mengalami kecelakaan pada saat menyelam yang mengakibatkan dia menjadi seorang yang tubuhnya lumpuh dari bahu sampai ke bawah. Dan dengan segera telah mengubah kehidupannya dari sebuah kehidupan yang penuh dengan kegiatan yang bersemangat dan mandiri, menjadi sebuah kehidupan yang sama sekali tidak berdaya dan sepenuhnya harus bergantung kepada orang lain. Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhannya yang paling kecil, dia harus membutuhkan orang lain. Untuk mengatasi kepahitan, kebingungan, pertanyaan-pertanyaan, dan air mata di dalam pergumulannya, agar dia dapat menerima dan membiasakan dirinya dengan keadaan tubuhnya yang cacat, Johnny telah belajar untuk mempercayai Allah yang penuh kasih, yang dengan siapa dia bercakap-cakap di atas kursi rodanya di dalam perjalanannya menuju kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, seorang Johnny E. Tada, dia yang sangat aktif, dia sangat pandai, dan dia bergelut di sebuah organisasi penyandang cacat. Tetapi apa yang terjadi, dia harus mengalami kelumpuhan dari bahu sampai ke bawah. Itu pukulan yang sangat hebat di dalam dirinya, dan kita akan mau belajar dari kisah pengalamannya ini, permasalahan-permasalahan yang kita alami saat ini. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, di mana dengan adanya virus corona ini, semua dibatasi, bahkan dilarang. Banyak toko-toko yang harus ditutup, banyak pegawai yang dirumahkan, pekerjaan atau penghasilan kita menurun drastis. Kita khawatir dengan kondisi kesehatan kita, takut keluar rumah, dan lain-lain. Bisa jadi saat-saat ini kita sebut sebagai penderitaan zaman sekarang. Apalagi mereka yang sedang mengalami PHK. Saat ini mungkin mereka sedang terjangkit COVID-19. Mereka yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dikasihi karena COVID-19. Mari kita renungkan apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan penderitaan-penderitaan zaman sekarang. Saat Paulus menulis kata-kata itu, orang-orang Kristen saat itu tidak sedang menghadapi peningkatan biaya hidup, tetapi mereka sedang menghitung harga kehidupan mereka. Saat itu orang-orang hidup di bawah tekanan sistem yang jahat, yang akan melemparkan orang-orang percaya ke singa-singa. Mereka harus berjuang mempertahankan iman percaya mereka dan hidup menderita untuk Kristus. Karena itu mari kita renungkan dengan stres yang kita alami pada zaman sekarang ini. Kalau saya melihat yang saya alami di tahun, saya akan sharingkan pengalaman saya di tahun 2006 ketika Pak Edi
sudah bersiap, mempersiapkan diri dengan baik untuk studi ke Saat Malang. Di pertengahan tahun 2006, Pak Edi sudah mempersiapkan begitu baiknya untuk kami pindah. Dan tapi apa yang terjadi, Pak Edi satu hari di tengah kira-kira pertengahan tahun 2006 itu, tiba-tiba Pak Edi mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa mamanya tiba-tiba sakit, kakinya nggak bisa bergerak, dan posisi pada waktu itu di luar kota. Dan Pak Edi harus membawa pulang ke Semarang dan harus masuk rumah sakit. Ketika itu, secara manusia, kami berpikir bahwa kami ingin menyerahkan diri kami ingin menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami ke Malang itu tidak buat seneng-seneng, bukan untuk rekreasi, bukan untuk hal yang menyenangkan diri kami, tapi kami ingin menyerahkan diri kami, hidup kami, untuk pelayanan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mama sakit, dan itu butuh biaya yang besar. Tidak berhenti sampai di situ. Berangsur-angsur, dia dapat sembuh, bisa berjalan pakai kruk, tapi di tahun 2007 kondisinya semakin lemah. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, kakinya dua-dua lumpuh dan harus terbaring di tempat tidur. Karena keterbatasan dari anak-anaknya, jadi pengobatannya juga terbatas. Dan Bapak Ibu sudah sering mendengar sharing dari kami di tahun 2000 awal, di bulan Februari, Papa saya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika berpikir seperti itu, secara manusia harusnya ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bekerja untuk Kristus, harusnya Tuhan itu memberikan kita berkat. Jadi saya bisa berangkat ke Malang dengan biaya yang cukup besar untuk kontrak, untuk anak-anak pindah sekolah. Secara manusia harusnya Tuhan itu menyediakannya buat kami, karena kami memberikan diri kami. Tapi apa yang terjadi? Penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, pencobaan demi pencobaan yang kami alami. Tapi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 kita akan buka. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Yang berbunyi demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan ini sering saya katakan di dalam doa-doa yang saya naikkan. Di dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan itu kami alami ketika kami di Malang. Kami mendapat tempat tinggal yang gratis, dan rumah Pendeta Paul Gundadi itu di tempat yang perumahan yang mewah, rumahnya besar, adem, dan anak-anak sungguh nyaman di situ. Itu luar biasa, dan itulah yang kami alami. Jadi ketika kami mengalami di titik yang paling rendah, kuasa Tuhan bekerja luar biasa, dan itu benar-benar kami rasakan. Benar-benar kuasa Tuhan sempurna. Dan dengan pengalaman ini kami juga melihat bahwa penderitaan yang kami alami tidak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang suatu hari kelak akan dinyatakan kepada kami dan kepada kita semua. Tidak layak dibandingkan, karena kemuliaan surga itu lebih dari segalanya.
Dalam bukunya, Matthew Henry mengatakan, penderitaan-penderitaan ini tidak boleh menghambat dan menakut-nakuti kita sehingga kita tidak mengejar kemuliaan itu dengan tekun dan sungguh-sungguh. Penderitaan sekarang ini kecil dan sebentar saja dan hanya menyangkut tubuh, tetapi kemuliaan nanti akan melimpah dan besar dan menyangkut jiwa dan kekal adanya. Bapak Ibu yang terkasih, keadaan saat ini adanya COVID-19 tentunya jauh berbeda dengan pada masa di mana Paulus pada saat itu menulis firman Tuhan ini. Terutama pada masa jemaat mula-mula menjadi orang Kristen itu menderita, bahkan mungkin sangat menderita. Tetapi Paulus berkata bahwa mereka menderita bersama dengan Kristus, yaitu demi Dia, demi kehormatannya, dan mereka akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 2 Timotius 2 ayat 12 berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ya, biarlah setiap kita terus bertekun di dalam Tuhan. Keadaan apapun saat ini banyak orang yang menderita, tapi kiranya kita terus memperjuangkan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Ada satu tulisan yang indah yang berkata demikian, jalan orang Kristen tidak selalu terang oleh sinar matahari. Kadang-kadang dia mengalami saat-saat gelap dan badai. Jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi terkadang cahaya itu terhalangi. Pada saat-saat tertentu, awan menutupi matahari orang percaya, dan dia berjalan di dalam kegelapan dan tidak melihat cahaya. Banyak orang yang telah menikmati saat-saat kehadiran Allah dalam suatu musim. Mereka telah mandi cahaya pada perjalanan awal sebagai orang Kristen. Mereka telah berjalan pada padang rumput yang hijau, di sebelah air yang tenang. Tetapi tiba-tiba mereka mendapati langit yang mulia itu berawan. Mereka harus menjalani gurun pasir. Air manis menjadi aliran yang pahit, bergelora. Yang terbaik dari orang-orang kudus Allah harus minum empedu. Anak-anak Allah yang paling dikasihi harus menanggung salib. Tidak ada orang Kristen yang terus-menerus menikmati kemakmuran. Tidak ada orang percaya yang selalu bisa menjaga kenyamanannya. Sekarang saat kita sudah lebih kuat dalam kehidupan rohani, kita harus memasuki pengalaman yang lebih matang dan kasar. Sebagai anak-anak Allah yang sudah dewasa, kita membutuhkan angin dan badai untuk melatih iman kita, untuk mematahkan dan busuk ketergantungan pada diri sendiri, dan untuk membuat kita berakar lebih kuat di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan tadi yang pertama berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Marilah kita terus bertekun, setia, mempertahankan, memperjuangkan, dan mempertanggungjawabkan iman percaya kita dalam keadaan apapun, sekalipun kita harus menderita untuk Kristus. Amin. Terima kasih Bu Rika untuk renungannya yang sangat menguatkan. Mari kita akan berdoa syafaat bersama. Saya akan bacakan slide per slide. Setelah itu, ini ada 7 slide. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Dan akan ditutup oleh Pak Edi. Kita akan berdoa untuk kesehatan para hamba Tuhan, untuk Pak Charles, untuk Pak Edi Paimun, untuk Pak Billy, ini hamba Tuhan dari GKMI Surabaya yang menderita tumor air liur dan istrinya yang terkena kanker payudara. Kita juga berdoa untuk pemulihan Pak Samuel dari Isa Al-Masih. Kita juga akan berdoa untuk kesembuhan Mbak Sar, ini yang membantu di rumahnya Pak Thomas ya, yang kemarin mengalami patah tulang kaki. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan.
Tuhan segala cinta kasih Tuhan. Biarlah ibadah doa pagi ini senantiasa menjadi berkat sesama ya Pak. Tuhan kami juga berdoa buat pendeta Charles Rizkano Tuhan, pendeta Edipain, pendeta Billy, dan pendeta-pendeta lain yang mungkin saat ini mengalami sedang kesakitan. Kiranya Tuhan tolong ya Bapak. Kau sembuhkan semuanya yang dideritanya ya Bapak. Biarlah ada kuasa Roh Kudus Tuhan dalam kesembuhannya ya Bapak. Ada obat, mungkin ada obat dari dokter, kiranya dokter terima kasih ya Tuhan. Ya Bapak, sampai juga berdoa pembantu dari keluarga biarlah Tuhan tolong buka penyakit besar ya Tuhan, tulang ya Tuhan dalam operasi. Kiranya ada Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Karena kelenjar air liur kami juga berdoa untuk Samuel yang kena kanker dia. Yesus, kami hanya mohon pertolongan-Mu. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk istrinya, pendeta Pipi yang kanker darah, dan Tuhan juga akan jamah dia. Berdoa untuk kesembuhan Mbak Sari Tuhan. Pembantunya Pak Thomas yang karena kecelakaan yang mengalami patah tulang. Yesus sendiri yang akan menolongnya. Redakan segala sakit penyakit yang ada di dalam kakinya. Dan Tuhan Yesus yang akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak di surga. Mengalami kecelakaan dan patah kaki. Tuhan, biar Engkau juga akan memulihkannya sehingga Mbak boleh beraktivitas kembali seperti setiap hari. Aik Rosli. Kita berdoa untuk para jemaat kita, untuk pemulihan kesehatan Pak Hendra, Yesi, Pak Indro, Aurel, Adriel, untuk kestabilan kesehatan jemaat yang sudah lanjut usia, untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, dan jemaat yang ekonominya terkena dampak pandemi corona, terutama yang berpenghasilan harian. Dan supaya jemaat-jemaat kita dalam keluarganya dapat hidup rukun dan harmonis. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan Pak Indra, Yesi, Pak Indro, Rel, dan Adriel. Tuhan Yesus biarlah Engkau yang mengerti dalam penyakit yang sedang mereka derita. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan jamah dia, Tuhan Yesus. dan mungkin yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Tuhan, Kau sembuhkan Kestabilan kesehatan jemaat yang lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di situasi corona ini Tuhan, banyak sekali tenaga kerja yang harian yang PHK. Biarlah Tuhan tolong mereka ya Bapak, biarlah berkat Tuhan mengalir Tuhan. Juga berdoa buat seluruh besar dari GKI, biarlah Tuhan tolong dalam kehidupan mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu mengalir Tuhan, biarlah hidup rukun damai di dalam Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan haleluya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memelihara mereka, Engkau cukupkan kebutuhan. Berdoa untuk rencana pemerintah ya Bapak di dalam menggalangkan dana yang dibutuhkan untuk mereka yang hidup dalam kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk youth dan anak-anak di jemaat kita yang saat ini sedang belajar online di rumah, untuk yang studi di luar negeri atau di luar kota, untuk Tasya, Ben, Jason, Aurel, Adriel, Sita, dan Sima, dan untuk yang ada di luar negeri, Eta, Hebert, Fani, dan terutama Vivi yang bekerja terjun langsung menghadapi para pasien COVID-19.
Kita juga berdoa semoga anak-anak kita mendapat pasangan yang seiman. Mari kita Amin. berdoa bersama-sama. Ya Bapak, kiranya Tuhan Ini kami anak menyerahkan kami untuk Tuhan, anak kami yang sedang belajar di luar negeri, Tuhan yang belajar online. biarlah Tuhan tolong mereka ya Bapak di dalam kesembuhan ya Bapak, biarlah Tuhan tolong ya Bapak, biarlah dia menjadi anak mereka takut akan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri, Jason, Aurelia, Tuhan tolong Adil, mereka Tuhan, dan Sina. kasih itu biarlah Mereka juga jauh untuk dari orang tua, saudara Engkau anak-anak selalu kami bekerja di luar menyertai negeri Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan yang lainnya Tuhan dapat biar belajar sembuhkan dengan baik. biar Engkau berkati. Juga Terima yang kasih bekerja di bila luar mereka negeri, boleh kami mendapatkan menyerahkan peta pasangan yang seiman Tuhan. Tuhan. Oh haleluya Tuhan, berkatilah Kesehatan anak dan hambamu menyertai yang mereka. bekerja di Juga luar negeri menyerahkan di luar anak negeri Pak Alek Bibi ya Tuhan, mereka yang dari Marabahaya. menangani Terima kasih ya Tuhan pasien Yesus. corona di garda terdepan. Oh Tuhan, kami terpujilah mohon Engkau ya Tuhan Yesus. memberikan kesehatan yang prima. Betul. Tuhan. Dan bungkus mereka dengan darah-Mu supaya Terima kasih. tidak terpapar dengan COVID-19 ini. Ya Oh Bapak, terima haleluya. kasih. Menyerahkan anak-anak yang anak-anak-Mu yang masih Untuk sendiri, berkata Tuhan, anak hambamu memberikan Cynthia, pasangan Karin, dan seiman. Adito dan kesehatannya Bapak juga Menyerahkan hambamu Tuhan, ini yang Tuhan. bertanya Tuhan Dan sudah Tuhan tolong dalam usahanya biarlah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan itu. Mari kita juga berdoa untuk para pelayan dan program-program gereja kita, untuk pelayanan hamba Tuhan, majelis dan pengurus, pelayanan Pak Ju di STT Wesley maupun pengembalaannya di Komisi Lansia GKY Puri. Kita berdoa untuk pelayanan Marce dan rencana program-program kita di tahun 2020 ini, retret yang akan diadakan bulan September, untuk dana, untuk acaranya, dan untuk peserta ya Tuhan, biarlah jemaat bisa ikut semua untuk pendewasaan cabang Sidorejo yang akan diadakan pada bulan Oktober. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, para pelayan dan program GKMI Pengharapan. Kami menyerahkan hamba Tuhan, majelis dan pengurus, biar mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan Tuhan pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya di dalam pelayanannya di STT Wisri, hingga pengembalaannya terhadap komisi lansia di GKY Puri. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menyertai dia, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan hanya dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk Marce di dalam pelayanannya sekarang ini, biarlah dia boleh mendapatkan sukacita. Kami menyerahkan rencana program tahun 20 ini ya Tuhan, yaitu retreat pada bulan September yang akan datang. Dan setelah pada bulan September ini Tuhan, bencana corona ini benar-benar boleh selesai supaya kami dapat menyelenggarakan acara ini. Tuhan, Engkau berkati panitia yang mengurus ini, Tuhan Yesus, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk pendewasaan cabang Sidorejo pada bulan Oktober yang akan datang. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh memberkati. Dalam nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta kabinetnya, untuk pemerintahan DKI Jakarta, aparat keamanan, para pemuka agama, dan berbagai permasalahan bangsa kita, termasuk berita hoax, korupsi, dan bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Mari kita berdoa bersama. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami menyerahkan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin beserta seluruh kabinetnya di dalam melaksanakan pemerintahan di negara Indonesia ini. Tuhan beri mereka hikmat dan takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugasnya. Juga menyerahkan Tuhan untuk pemerintah DKI Jakarta. Kami tetap berdoa untuk Anies Tuhan dan wakilnya, supaya mereka boleh
pemerintah melaksanakan pemerintahan di dalam DKI ini dengan kami takut akan Tuhan, dan kami percaya semuanya ini akan berjalan dengan baik oleh keamanan, untuk rakyat semua. Kami berdoa Tuhan kiranya menjalankan tugasnya tanpa konflik kepentingan ya berjalan Tuhan. dengan baik, khususnya untuk keamanan di DKI ini ya Tuhan. Berdoa untuk aparatnya, untuk para pemuka agama, saling menghormati, juga tidak menimbulkan saling menghormati semuanya Bapak. bersama-sama bersatu Boleh hati untuk menyerahkan berbagai permasalahan bangsa ini Tuhan, khususnya untuk berita hoax. Tuhan Yesus, biarlah orang-orang yang masih tidak semuanya ini memanfaatkan posisinya Tuhan, boleh mengambil keuntungan untuk tidak dilakukan Tuhan, karena akan mendatangkan bencana yang lebih besar. Kami menyerahkan seluruh aparat, seluruh anak-anak Tuhan di pemerintahan, supaya mereka tidak kesulitan dan korupsi ya Tuhan, sehingga membuat negara ini semakin kacau. kepada kami jalan keluar ya Tuhan, supaya Doa untuk bencana alam Tuhan, biarlah kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai terjadi lebih banyak lagi yang akan menyusahkan rakyat kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita juga berdoa untuk situasi dan kondisi dunia pada masa pandemi Corona saat ini, untuk pencegahan dan penyebarannya supaya segera dapat teratasi, untuk pengobatan terhadap pasien positif Corona, untuk tenaga medis yang menangani dan obat-obatannya, juga untuk dampak terhadap perekonomian dan respon dan sikap masyarakat. Mari kita berdoa bersama. Dan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan untuk kondisi kesulitan dunia ya Tuhan, pada masa pandemi Corona ini. Tuhan Yesus, biarlah setiap yang belum pernah masyarakat mau mematuhi peraturan untuk tetap tinggal di rumah Tuhan, supaya untuk mencegah penyebarannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengobatan pasien yang sudah positif Corona. Kiranya Tuhan akan menolong mereka supaya mereka bisa disembuhkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan mereka meninggal ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan tenaga medis yang menangani ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau bungkus mereka dengan darah-Mu supaya mereka tidak terkena positif COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk obat-obatan yang diperlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya mereka itu semua itu dapat membantu pengobatan untuk anak-anak-Mu yang sudah positif terkena COVID-19. Tuhan Yesus, menyadari Tuhan melalui pandemi Corona ini betul-betul perekonomian jadi lumpuh dan sangat menyusahkan bisa berkontribusi bersama-sama banyak rakyat Tuhan. Permasalahan yang Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang menangani masalah ini. Tuhan, beri mereka hikmat supaya semuanya ini dapat cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penutup akan disampaikan oleh Pak Edi. Kita akan bersyukur atas renungan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, berdoa untuk ibadah minggu, dan kita berdoa untuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Saya serahkan ke Pak Edi. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mengambil waktu yang terbaik untuk kami bersama-sama bersekutu di dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kami, dan biarlah kami senantiasa belajar di dalam doa-doa kami mengagungkan Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dan menyerahkan segala suatu pengharapan, segala suatu yang ingin menjadikan bagian daripada kami naikkan permohonan kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa juga belajar di dalam segala sesuatu, kami bersyukur di dalam doa-doa kami. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh berita, biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, firman yang hidup itu, yang senantiasa menopang kami. Dengan segala sesuatu kami mengalami hal-hal yang begitu rumit dalam seharian,
kami pun tetap boleh mengerti bahwasanya Tuhan pun beracara, Tuhan berdaulat di dalam segala kerumitan hidup kami. Dan kami percaya dalam segala sesuatu yang kerumitan dan yang tidak kami mengerti pada hari itu yang terjadi dalam diri kami, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Kami menyerahkan juga untuk ibadah kami di hari Minggu besok ya Tuhan. Kami ingin betul-betul menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami boleh merencanakan yang baik, memikirkan yang baik untuk ibadah kami. Tetapi dalam segala sesuatu kami tetap bersandar pada Tuhan. Bahwasanya kami boleh melakukan segala persiapan dengan baik. Tetapi kami juga perlu pertolongan Tuhan agar internet ataupun sesuatu yang membuat ibadah ini berlangsung boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami belajar daripada minggu yang lalu, di mana kami mengalami kesulitan dengan adanya server internet yang pada down semua. Tuhan berkati supaya minggu besok ini ibadah kami boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Berkati untuk setiap pelayan yang mempersiapkannya, kiranya dengan hati, dengan yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh mempersiapkannya dengan baik. Juga kami menyerahkan untuk setiap kami yang akan bersama-sama beribadah, Tuhan tetap kami dalam ada damai sejahtera. Di dalam segala keberadaan kami, lebih daripada sebulan kami ada di rumah, tapi biarlah dengan tetap tenang dan menyandarkan segala sesuatu pada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan segera melakukan hal ini. COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan untuk bersama-sama menikmati setiap ibadah di dalam setiap yang kami lakukan ya Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kami. Kami menyerahkan untuk saat ini bagi kami semua yang hadir, untuk Pak Theo dan Bu Yaya, Tuhan kami bersyukur. Kami boleh memiliki rekan kerja, kami boleh memiliki orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk Pak Theo dan Bu Yaya mendedikasikannya setiap yang dipikirkannya, dikerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih bagi gereja-Mu, di kami pengharapan yang boleh merasakan dampak langsung dari setiap pemikiran, karya, dan juga pelayanannya. Tuhan berkati pekerjaan Pak Theo semakin hari semakin berlimpah. Ketika orang-orang kesulitan untuk mendapat pekerjaan, mendapatkan penghasilan dalam situasi seperti ini, tetapi biarlah itu tidak terjadi dalam pekerjaan Pak Theo. Senantiasa Tuhan memberkatinya dalam situasi yang sulit sekalipun, tapi Tuhan dapat melimpah-limpahkan berkat. Yang kedua juga untuk Henok, di dalam segala hal yang dilakukannya, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anakmu ini, sehingga anakmu ini senantiasa takut akan Tuhan dan mengerjakannya dengan gentar terhadap Tuhan. Tuhan berkati Henok di dalam masa depannya, kiranya senantiasa Henok mengutamakan Tuhan dan Henok boleh mengesahkan satu karya yang baik buat Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga menyerahkan untuk Jason di dalam studi yang masih dilakukan, ya Tuhan memberkatinya. Biarlah damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan beserta dengan Henok. Ada di Belgia yang sangat jauh daripada Jason, ada sangat jauh daripada Jakarta. Tetapi kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan beserta dengan dia. Berkati studi yang mungkin juga dilakukan di rumah, tapi kami percaya tidak menghalangi untuk Jason berkarya dan mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang pelajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk Opa dan Oma Dani ke dalam tangan pemberian Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang menolong hari demi hari, waktu demi waktu. Pak Dani, kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya mujizat yang masih ada itu juga berlaku bagi Pak Dani. Kami tahu bahwasannya ini tidak mudah dalam pemikiran kami, tetapi kami tahu rencana Tuhan itu indah bagi setiap kami. Kalau kami boleh menaikkan doa kami ya Tuhan, biarlah mujizat belas kasih pada Tuhan itu ada dalam diri Pak Dani. Pak Dani boleh pulih seperti sedia kala. Itulah doa yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Meskipun kami tahu bahwasannya ini tidak mudah terjadi, tapi ketika kami mengerti ada mujizat Tuhan, jangan biarkan kami berhenti berdoa, berhenti berharap pada Tuhan.
tapi senantiasa kami menaikkan doa pada Engkau ya Tuhan. Memohon Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya mujizat itu ada dan terjadi bagi Opa Dhani. Kami juga menyerahkan untuk Oma, biarlah Tuhan memberikan terus kesabaran yang ekstra daripada biasanya. Tidak mudah merawat Pak Dhani dalam masa-masa yang seperti ini. Tapi kami tahu sampai hari ini, kalau Tuhan terus mengizinkan Oma untuk merawat, itu adalah anugerah. Itu adalah kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Oma. Senantiasa Oma melihat bahwasanya kalau waktu berjalan dari waktu ke waktu, ada kekuatan Tuhan, ada damai Tuhan, yang Tuhan limpahkan secara khusus bagi Oma. Biarlah Oma juga melihat hal ini, sesuatu yang baik, di mana Oma boleh diberi kesempatan merawat Pak Dhani dengan sungguh-sungguh, dengan cinta kasih yang keluar daripada hati Ibu Dhani. Dan Tuhan berkati Oma di dalam segala hal yang terjadi pada saat ini dan juga mungkin beberapa waktu ke depan. Biarlah Tuhan senantiasa dari kekuatan pada Tuhan sendiri yang boleh menopang dalam seluruh kehidupan Oma. Berkati juga Oma di dalam juga pergumulannya sendiri. Kiranya Tuhan juga terus beracara dalam diri Oma. Kami percaya tidak ada rancangan Tuhan yang buruk bagi setiap kami, tetapi rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami dan juga bagi Oma. Kami menyerahkan juga untuk Burut, bersyukur ya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami, itulah yang menopang kehidupan Ibu Ruth. Benar-benar Ibu Ruth tidak keluar kemana-mana, tapi dapat bertahan sampai dengan sekian lama. Itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberi kekuatan bagi Ibu Ruth dan kami semua, jika kami juga terus berada di rumah, kami tidak kemana-mana, tetapi kami boleh bersama-sama di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami boleh bersatu di dalam doa-doa kami boleh saling mengingatkan, kami boleh saling menopang di dalam doa dan ibadah kami lakukan. Biarlah segala kerinduan daripada Ibu Ruth Tuhan yang mendengar, Tuhan dan Tuhan yang menjawabnya. Berkati anak-anaknya yang bekerja, yang juga untuk menantunya Tuhan, berkati juga untuk cucunya. Secara khusus berdoa juga untuk Fani yang masih bekerja piket ketika dia ada di luar bekerja, kayaknya Tuhan juga melindungi anakmu ini. Jauhkan daripada sakit penyakit, jauhkan daripada mara bahaya ya Tuhan. Biarlah Fani senantiasa mendapatkan perlindungan yang ekstra daripada Tuhan. Dan berkat ketika dia bekerja. Kami menyerahkan juga untuk Pak Alep, ya Tuhan menopang anakmu ini. Bersyukur kami boleh bersama-sama dengan Pak Alep. Bila segala hal yang Tuhan karuniakan bagi Pak Alep dan kami boleh mendapatkan berkat dari karunia yang Tuhan limpahkan bagi Pak Alep. Senantiasa Pak Alep juga boleh ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Di rumah saja, tetapi Pak Alep boleh membagi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati segala kerinduannya. Kami berdoa juga untuk anak-anaknya, keempat anaknya, juga menantunya. Tuhan berkati juga untuk cucunya. Nah, khususnya berdoa juga untuk Adi dan keluarganya. Bila Tuhan juga akan melawatnya, sehingga kerinduan dia untuk boleh beribadah, Tuhan tumbuhkan dan Tuhan ingatkan bahwasanya berdekat pada Tuhan, di dalam Tuhan, itulah tempat yang terbaik. Biarlah Adi boleh dan keluarga boleh kembali beribadah pada Tuhan, menyembah Tuhan, Yesus Tuhan, satu-satunya di dalam hidupnya. Berkati ya Tuhan, sekali lagi segala yang menjadi kerinduan Pak Alep. Kami juga berdoa untuk Pak Anton, Bu Retno, 3 anaknya, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Anton pada saat ini, kiranya hikmat, kemampuan, kepandaian, Tuhan limpah-limpahkan bagi Pak Anton. Bekerja di rumah, dan menghasilkan satu karya yang luar biasa. Juga untuk anak-anaknya yang juga studi, Tuhan berkati di dalam hikmat Tuhan boleh mengerjakan studi dengan baik. Juga untuk Antonia yang juga bekerja, kayaknya Tuhan juga akan melindungi anakmu secara khusus di dalam pekerjaan. Kalau dia piket bekerja, senantiasa perlindungan Tuhan itu nyata. Jauhkan Antonia daripada segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami berseru sungguh-sungguh pada Tuhan, maka jawaban doa yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Itu juga untuk Pak Anton dan keluarga. Kami menyerahkan juga untuk Bu Hana dan juga untuk keluarga Pak Andi, ada Melissa, Gerard dan juga Lionel dan juga anak Bu Hana yang di Australia dan juga Tata
Tuhan berkati mereka semua, keluarga-keluarga ini senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Pekerjaannya Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Dan secara khusus pekerjaan daripada Bu Hana dan juga Melisa, kami tahu ini bukan pekerjaan yang situasi yang mudah. Dalam kerawanan sosial, ekonomi yang seperti ini, Tuhan menjaga pekerjaannya. Banyak orang yang kesulitan untuk makan dan menjadikan satu rawan daripada keadaan yang rawan ini. Tapi bila Tuhan yang menjaga pekerjaan daripada Bu Hana dan Bu Melisa ini, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang memberkati pekerjaan ini. Mulai pekerjaan yang dilakukan oleh Bu Hana dan Bu Melisa, jadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Pakai anak-anakmu ini menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menyalurkan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama satu pelayanan dengan keluarga yang sungguh memuliakan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kekuatan pada Tuhan ada berserta dengan keluarga besar dari Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk adikku mau nganterin buah buat ini. Kami berdoa juga untuk Mbak Dwi di dalam segala pelayanannya. Tuhan memberkati anakmu ini ya Tuhan. Kiranya Mbak Dwi senantiasa dan terus berkarya untuk Tuhan. Kami tidak perlu meragukan lagi pekerjaan daripada Mbak Dwi. Sudah dibuktikannya. Dan kami percaya bahwasanya waktu-waktu ke depan pun Mbak Dwi boleh mengerjakan karya Tuhan yang besar di gerejamu tempat ini. Kami boleh bersama-sama bersehati di dalam Tuhan, mengerjakan karya Tuhan. Dan juga berdoa untuk pergumulan Mbak Dwi secara pribadi, juga untuk adik-adiknya yang ada di Kudus. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Bila senantiasa Engkau pakai anakmu ini jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Hendra, Bu Priscilla, dan ketiga anaknya. Tuhan memberkati mereka semua, khususnya untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Lagi ada kesulitan-kesulitan dalam masa bekerja dalam masa yang seperti ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang membukakan pintu berkat pada Pak Hendra dan keluarga. Kami tidak tahu caranya bagaimana, tapi bagi Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat bagi Pak Hendra dan keluarga, supaya berkat Tuhan itu tetap turun di masa yang gersang sekalipun yang seperti ini ya Tuhan. Di masa ketika kami tidak bisa memikirkan bagaimana berkat itu datang, tapi Tuhan yang memberikan hikmat dan mengirimkan berkat itu bagi Pak Hendra dan keluarga. Biarlah Engkau jagai pekerjaan daripada Pak Hendra dan keluarga. Senantiasa boleh berlangsung pekerjaan ini di dalam berkat dan juga damai sejahtera Tuhan. Kami mengingat juga untuk Peta yang ada di Amerika. Tidak mudah ketika dia ada di Amerika. Situasi sedang sulit di Amerika. Banyak korban berjatuhan khususnya untuk COVID-19 ini Tuhan. Paling besar di dunia untuk korban yang ada di sana. Peta senantiasa mendapatkan perlindungan Tuhan. Di dalam setiap aktivitas, pekerjaan yang dia lakukan, ada hikmat Tuhan, ada kemampuan Tuhan yang boleh mengerjakannya dengan baik, sekaligus perlindungan Tuhan daripada sakit penyakit ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Aji, kami bersyukur, kami boleh melihat akan semangatnya, kesetiaannya di dalam melayani Tuhan. Tuhan Kau berkati Pak Aji, ketika dia bekerja, ada di Bekasi, biarlah menjadi berkat di dalam pekerjaannya, dan Pak Aji juga diberkati. Kami menyerahkan segala sesuatu yang dia kerjakannya, bila semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk keluarganya, Bu Rini, dan ketiga anaknya. Tuhan berkati mereka semua. Mereka menjadi keluarga yang senantiasa memancarkan kasih Kristus. Keluarga yang boleh menjadi teladan bagi kami semua ya Tuhan. Keluarga yang melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk semua yang menjadi pergumulan daripada Pak Aji. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab di dalam waktu Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Ati, yang Tuhan juga akan menolong keluarga Bu Ati ini. Hanya Pak Yunus dan juga Yani, semuanya ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Perlindungan Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja, melayani dengan kekuatan dan hikmat pada Tuhan. Untuk semua pergumulan-pergumulan yang ada dalam keluarga ini, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab di dalam waktu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjawab lebih indah daripada semua yang mereka inginkan. Dan kami percaya bahwasanya keluarga ini yang sungguh melayani Tuhan, Tuhan akan terus melimpahkan berkat bagi keluarga Pak Yunus.
Kami menyerahkan juga untuk semua jemaat-jemaat-Mu pagi ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk Bu Bambang, Pak Bambang dan keluarga, biarlah Tuhan berkati anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwasanya kalau sekarang mereka boleh ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami percaya perlindungan Tuhan juga nyata dalam kehidupan keluarga Pak Bambang ini. Biarlah sementara mereka ada beberapa yang harus piket dan bekerja, Tuhan juga akan melindungi mereka semua ya Tuhan. Kami adalah perlindungan yang baik daripada Tuhan. Juga mengingat untuk Andre dan juga Yulia yang di mana kompleks di mana mereka tinggal ada yang terkena COVID-19. Biarlah Tuhan juga memberkati Andre dan keluarga. Mereka senantiasa boleh ada di tempat tinggalnya di dalam damai sejahtera Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi keluarga Andre senantiasa Tuhan limpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat-jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua satu demi satu. Tidak ada sesuatu pun dilewatkan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami terus memohon kepadamu, jangan ada satupun di antara jemaat GKMI Pengharapan yang terkena virus COVID-19 ini. Dan jangan ada di antara kami satupun yang jatuh sakit ya Tuhan. Karena tidak mudah sakit dalam situasi yang seperti ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan semua pengharapan kami, semua permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mendengar dan Tuhan menjawabnya. Karena khusus hari ini, kalau dimungkinkan, memang Mbak Sar akan dioperasi tulangnya yang kemarin jatuh dan patah. Dan Tuhan mengatur sehingga operasi ini boleh berlangsung dengan baik di rumah sakit Koja. Tuhan berkati, kiranya kami boleh mewartakan kasih Kristus. Mbak Sar boleh mendengar kasih Kristus, dan kiranya kalau Tuhan mau berkehendak bagi diri Mbak Sar, dia boleh percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam damai sejahtera-Mu, kami naikkan doa, syukur, dan permohonan kami. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih pelayanannya, doanya Pak Edi. Thank Acaranya you. berjalan Ada lancar. pulsi ya, sorry Bu. Dari Saya belum awal catat sampai akhir. didoakan. Tadi saya nggak melihat, maaf. Iya. Tapi